Ya, salam sehat. Bandarmologi Koci. Ke-1, Ipodate 6 Oktober 2023. Data diambil sampai dengan 16 Mei 2025. Jadi nama Koci ya, nama emitennya Construction and Real Estate, di mana IPO tanggal 6 Oktober 2023 dengan nama PT Kokoh Heksa Nusantara Tbk, underwriter PG yaitu Panca Global Sekuritas, harga IPO 120. Nah, pada waktu IPO posisi saham publik 450 juta lembar itu saham publik, sedangkan saham founder share yaitu 3 miliar 965 juta lebih dikit, setara dengan 90% dipegang oleh founder share. Kemudian total share ya sama ini ya, 44 15 590 ya, 44 15 590. Memang data ini diambil dari ini karena ini listing type of listing. Jadi rekaman ya dari waktu listing. Seiring berjalan waktu tidak ada perubahan sih, kecil yaitu sebesar 1,3 juta lembar. Founder share buy, jadi seolah-olah kayak buyback tadi tapi kecil ya lotnya. Nah, jadi seolah-olah tidak berpengaruh pada saham publik dan founder share-nya. Ya, kita coba ke chart mumpung belum lupa. Mana chartnya ya? Ya. Jadi chartnya ini jadi ARB apa ini ya? Di awal apa? IPO-nya 120, open positif, closing di bawah. Jadi emang dari awal udah gak beres saham Koka secara bandarmologi, tidak dikasih kesempatan arah, bahkan langsung minus apa ARB ini nggak tahu juga ya. Ya intinya minus dalam. Kemudian oh ya ini chartnya ya. Kita ingin lihat chart terakhir. Ya, 1 2 3 4 5 ya. 5 hari perdagangan terakhir chartnya membentuk buntut. Nah, ini buntut atas candle berwarna hijau, ini buntut atas candle berwarna merah, dan seterusnya. Yang jelas suntik di sana, di sini hijau, volumenya tebal. Sedangkan waktu merah volumenya turun. Itu ya, sekilas chart Koci. Nah, kita yang buy sell. Jadi harga ditutup di 53, naik 3,92% ya. Coba saya lihat ya.
Oh ya betul ya, Koci 3,9%. Udah hampir 600 hari, ya 2 tahun kurang hari kerja. Maaf, hari ya, libur dihitung ini. Jadi kalau 2 tahun ya 365 tambah 365, jadi 700-an sekian. Jadi dari harga IPO-nya jauh, telah turun 55,83%. Tapi untuk naiknya diperlukan 126% untuk kembali ke harga IPO. Asing ada 1%, ya. Kemudian low-nya di 50, rata-ratanya di 51, Express di 55 selama kurun 200 hari. Ya, kita tadi underwriter-nya siapa? Lupa. Underwriter-nya PG ya. PG di sini tidak nampak jualan, tapi tidak banyak, 7% ya. Ukuran underwriter dia jual 7%, tergolong sedikit ya. Tapi IN ini 41%, AG 24%, YJ 82%, AI 8%, ya. Dijual ini dari saham yang dijual belikan. Sedangkan kalau free float ya baru 37%. Saham ini dijual belikan. Ya, ini yang beli XL, ZP, CC, YP, XC. Nah, ini retail. Nah, retail ini salah satu pertanda buruk. Retail banyak yang beli. Ya, 37% saham yang di buy dan jual. Masih tersisa saham publik yang belum dijual belikan sebanyak 63%. Ya, ini ya, buy dan sell 4%, di hold oleh pemegang saham yang free float 6%, founder share 90%. Dari total itu semua 1% XL, 1% ZP. Ya, jadi 4% saham yang di buy sell, 1%-nya milik XL, 1%-nya milik ZP. Yang lainnya kecil-kecil. Nah, ini retail. Jadi seolah-olah 96% saham yang masih di hold baik oleh pemegang free float maupun underwriter. Yang dijual belikan cuma 4%. Yang dijual beli ya, nah ini agak bingung ya, atau bias orang bilang ini retail tidak ada yang jualan. Jadi retail banyak yang hold. Ini retail yang buy ya. Jadi kurang bagus kalau retail terlalu banyak buy. Kan dia nggak bisa ngangkat harga karena kecil-kecil ya. Kecil-kecil tapi banyak ya. Diperlukan kekompakan yang luar biasa untuk naikkan harga, tapi jarang terjadi. Apalagi di negeri kita, Konoha. Ya. Di sini IN guyur. Ya, guyur lah intinya ya. Jadi guyur, wajar aja sahamnya pernah ke 50 ya. Tidak ada yang nahan ya. Nah, ini yang buy dan sell 37% yang baru di buy dan sell, ini positifnya. Jadi tidak terlalu banyak saham di pasaran, masih dipegang oleh, walaupun turun dalam, tapi free float ya, saham pemegang yang free float
itu masih pegang. Kalau founder share ya itu sih ya dia ya kalau founder share sih dia dapat harga bonus ya. Jadi founder share ini sebenarnya nggak untuk patokan ya. Dia dapat harga 120 itu mungkin udah untung besar karena ya dia udah dapat uang sebesar ini. Yang di buy dan sell ini kan dia beli sahamnya pemilik perusahaan sebelum TPK. Ya, jadi dia dapat 4% ini. Inilah bonus lah ya. Kata orang bilang bonus karena mungkin karena waktu IPO itu valuasinya kemahalan, itu misalnya kan. Jadi dengan uang yang 4% ini udah ya lumayan lah. Tapi itu dugaan ya, atau istilahnya tidak harus seperti itu. Tapi banyak kejadian-kejadian IPO yang kasusnya seperti itu. Seperti Gojek, ya, seperti Mr. DIY, seperti Fore, ya, itu dia diduga itu exit dari ya istilahnya strategi exit dari perusahaan atau untung ya, itu dia untungnya waktu IPO ya, seperti GoTo sering bakar duit ya dengan gratis ongkir ya, harga promo misalnya, jadi bakar-bakar duit ya. Nah dia exitnya dengan cara melalui IPO supaya saham itu publik, jadi publik memiliki, beli sahamnya. Nah uangnya untuk apa ya? Untuk owner perusahaan tersebut, owner sebelum TPK. Ya ini dalam tanda petik ya, tidak semuanya seperti itu. Buy dan sell ya, jadi 4% yang di buy dan sell. Jadi istilah sahamnya ini masih gulung kering ya. Jadi bandarnya kelihatan, yaitu bandarnya XL dan ZP. Nah tinggal serius enggak XL dan ZP ini? Apa cuma untuk TikTok ya? Coba untuk naikin lalu turunin ya, sehingga membuat suntik ya. Itu masing-masing strategi perusahaan dan biasanya kode broker ini juga menentukan ya. Ini kode broker beneran mau naikin harga atau kode broker ini mau naikin sementara cari keuntungan lalu diturunkan lagi, banyak retail nyangkut ya dan sebagainya. Jadi intinya saham ini secara ini bagus karena cuma 4% yang beredar, jadi mudah naik dan sekaligus mudah turun. Ya, saya kira itu aja cukup ya. Kita kembali ke judul. Ya, salam sehat.